masih terlalu tinggi dari peranan Jonathan Frizzy sendiri. Namun tadi juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Jonathan Frizzy terbukti menyuruh melakukan dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan tersebut. Maka dari itu kami dari tim penasihat hukum dan nanti juga kami akan berdiskusi dengan terdakwa Jonathan Frizzy sendiri dan juga dengan keluarga apa upaya hukum ataupun tindak lanjut terhadap putusan ini. Maka dari itu kami sampaikan untuk pikir-pikir terhadap putusan yang disampaikan barusan. Pikir-pikir maksudnya akan mengajukan banding, Bang? Pikir-pikir kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan juga keluarga apakah kita akan mengajukan banding atau kita akan menerima dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Pak, artinya 8 bulan ini kan sudah termasuk dipotong masa tahanan kan ya? Ya. Masa tahanannya berapa lama, Bang, sejauh ini? Sebagaimana tadi disampaikan oleh majelis hakim, kalau tidak salah itu Jonathan Frizzy ditahan oleh penuntut umum dari tanggal 11 Juli 2025. Gitu. Jadi dipotong kurang lebih. Sisanya berarti tinggal beberapa bulan lagi. Kalau dihitung dari 11 Juli sekarang di 22 Oktober 4 bulan. Ya, kurang lebih ya, 3-4 bulan gitu ya. Mungkin kalau 8 bulan ya mungkin sisa 4 bulanan lagi gitu. Cuman Tapi Bang, kenapa kok masih menganggap ini terlalu tinggi gitu? Ya. Apakah nggak membahayakan hukum nanti malahan? kan kami seperti yang tadi kami sampaikan, kita tidak menyatakan banding, kami menyatakan pikir-pikir. Jadi kita harus berdiskusi dulu juga dengan keluarga bagaimana tanggapan keluarga atas putusan ini dan bagaimana tim juga penasihat hukum menanggapi putusan ini. Apakah terlalu tinggi? Kalau kami merasa dari tim penasihat hukum dengan ketidaktahuannya Jonathan Frizzy terhadap Petomide dan juga peranan sebagai bukan aktor utama dan bukan orang yang mengedarkan Petomide ini, dari situ kita berpendapat seharusnya bisa lebih ringan. Namun apakah kami akan mengajukan banding ataupun kami akan terima putusan ini, nanti mungkin kami akan sampaikan. Tadi mungkin yang disampaikan Jonathan Frizzy terkait ini pada saat tahu putusannya gitu yang tadi disampaikan ke Abang. Tadi kebetulan beliau tidak menyampaikan bagaimana hasil putusan ini. Beliau hanya menyampaikan mungkin setelah perkara ini ada yang mau dikit disampaikan oleh Jonathan Frizzy pribadi gitu. Namun kembali lagi bagaimana dari beliau, apakah jadi menyampaikan permintaan maaf atau apa itu nanti bisa ditunggu. Tapi harapan dari kuasa hukum putusannya berapa lama yang diharapkan? Kita tidak mengharapkan berapa lamanya ya, kita mengharapkan ya seringan-ringannya. Kalau 8 bulan ini memang kan ya 2/3 dari tuntutan jaksa. Kami yang mengharapkan ya seringan-ringannya. Apakah 8 bulan ini sudah cukup tepat? Ya kami rasa bisa lebih ringan. Tetapi apakah kami terima atau kami banding? Ya itulah yang kita sampaikan, kita pikir-pikir. Dari pihak keluarga sendiri tadi ada beberapa yang menghubungi kami menyampaikan kemungkinan akan datang, namun karena keluarganya sendiri ada yang dari Bandung gitu mungkin tidak sempat datang gitu. Cuman yang disampaikan ya mereka mengharapkan hasil yang terbaik aja dari putusan. Dari OB ini sendiri yang kita tahu kan memang berarti yang banding itu ada permintaan atau komunikasi juga kalau Komunikasi dari Om Beni terakhir mereka Om Beni hanya menyampaikan ya mendoakan putusan yang sebaik-baiknya, putusan seringan-ringannya, dan apapun putusan itu ya Ijom harus bersabar dan menjalani berdamai lah dengan fase yang memang dia harus jalani ini. Itu sempat berbisik ke Abang, mungkin apa yang dikatakan sama itu? Iya. Putusan itu terlalu berat? Itu yang tadi disampaikan, beliau kemungkinan mungkin mau menyampaikan permintaan maaf atau ya ada yang mau disampaikan secara pribadi nanti setelah agenda pembacaan putusan yang lainnya. Namun kita lihat apakah beliau jadi menyampaikan itu atau tidak. Tapi menyesal Tentunya menyesal ya dari penyampaian pledoi pribadinya, dari yang sebelumnya juga dia sangat menyesal lah, apalagi dia tidak pernah mengalami atau berhadapan dengan proses hukum seperti ini dan ditahan, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu keluarga. Tentunya dia sangat menyesal dengan adanya kejadian ini. pernah mengungkapkan permintaan maaf ke siapa yang ingin disampaikan sama itu?
Kalau dari pledoi pribadi dan yang disampaikan ke tim penasihat hukum, Ijong sendiri menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Indonesia bahwa akibat ketidaktahuannya menyebabkan adanya peristiwa ini dan atau adanya barang obat keras yang diduga mengandung efedrin ada di Indonesia. Itu yang pertama kepada masyarakat Indonesia, kemudian kepada keluarga dan kerabat dan sahabat terdekat Ijong sendiri. Dari diri sendiri udah tahu belum sih kalau ini sidang putusan itu? Dari Ririn tahu hari ini bahwa sidang agendanya putusan. Apa yang disampaikan dari sidang? Ya dari Ririn sama seperti keluarga memberikan support apapun putusan yang tidak dijatuhkan kepada Ijong, ya harap Ijong bisa berdamai dengan situasi ini, tetap sehat, tetap berpikir positif dan tetap dekat dengan Tuhan. Terima Nama kasih. lengkap siapa? Tidak bagus sih.